Indomaret, Alfamart juga disapanya selamat datang Kak, selamat berbelanja. Terus lu dipanggil Kak keluar langsung. Jangan panggil saya Kak ya. It's offensive. Saya akan pergi dari tempat ini dan tidak akan kembali lagi. Minimarketnya kagak rugi men, lu kagak datang ke situ. Customer masih banyak. Jangan merasa lu paling keren sendiri. Nah, aneh. Pertanyaannya adalah apa agama kamu? Gue juga nggak tahu sih kenapa di UAS nanyain agama. Tapi kayak apa agama kamu dan berapa kali kamu beribadah dalam sehari? Tentu ChatGPT tidak akan bisa menjawab karena apa? Karena AI pasti akan menjawabnya seperti ini. Kok bisa ada orang dengan logika yang nggak nyampe ditulis tangan jawaban yang seperti ini? Plek ketiplek banget gitu loh men. Content creator kualifikasi pendidikan minimal S1. Mantap. Content creator S1 loh. Kreatif, inovatif, motivasi tinggi, dan bertanggung jawab, bisa bekerja dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Kenapa selalu keluar ya Bang? Memiliki alat kerja sendiri, minimal iPhone 13 Pro atau setara. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Apakah lu udah muak sama jokes-jokes KPPS? Hah? Apakah lu udah muak sama jokes-jokes semenjak aku dilantik jadi anggota KPPS? Seleraku bukan kamu lagi? Yo. Dari kemarin capek banget gue ngeliat internet jokesnya itu lagi. Berak. Sebelumnya ada permohonan maaf yang teramat sangat dari gue karena sudah tidak naikin video kurang lebih seminggu gara-gara meriang. Tiba-tiba DBD kocak kata gue, aneh-aneh banget. Sebenarnya kemarin ada perkara KPPS yang pengen gue cari tahu gitu, kayak perkara uang bensin yang gak dikasih, snack yang tidak masuk akal harganya. Masa dari yang awalnya 15.000 jadi 2.500 kan tol buat apa? Nama PT-nya jujur lagi, jujur. Si paling jujur begitu. Tapi kayak karena ini juga bentar lagi udah habis, terus juga ntar tanggal 14 udah pemilu. Justru cita-cita gue sekarang tuh pengen perkara buzzer-buzzeran pemilu ini kelar, tahu capek men lama-lama men. Ngeliatin berita inilah itulah segala macem. Ada orang joget, ada orang berantem, ada orang tidak respect gitu. Pengen buru-buru kelar deh. Oke, jadi di video ini bakal ada bahasan yang sebenarnya itu sudah cukup lama tapi masih sangat kocak untuk dibahas. Gue pengennya nyari yang simple-simple aja tapi keributannya tinggi seperti yang dirasakan sama Ramji. Ya Allah. Jadi kan semalam gue live nyari konten ngebahas perkara ini. Ramji datang kan, Ramji nonton gitu terus ngechat di live chat juga. Perkaranya jadi makin lucu. Jadi gini. Biar gue kenalkan lu ke subjek satu ini. Namanya Ramzi by Haki, seorang pro player Dota. Gue gak tahu, orang bilangnya pro player Dota. Halo Ji. Ramzi ini sering live-nya live Ome TV sama Dota 2. Sayangnya ketika main Ome TV, Doski itu kadang bertemu dengan orang-orang yang sangat di luar nalar. Pernah sekali dia dimarahin sama bapak-bapak gara-gara basa-basi nanyain ngerokok pak. Nah, tiap cewek cakep belum ada sedetik udah di skip. Rokok pak. You know that I'm smoking. You don't need to ask. You don't need to confirm. You know already, right? You witness that I am smoking right now, right? You mesti ngerokok lah. Ya pak. Okay. Diomelin bapak gocok. Buset. Kan gue bilang ngerokok pak. Lah, gue sopan aja salah cok. Kalau perkara yang bawa bapak itu kayaknya sudah selesai dan hanya bercandaan, soalnya kayak dia akhirnya udah sempat ketemu lagi sama bapak-bapak itu terus obrolannya jadi asik gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi sih, tapi ya happy ending lah pada akhirnya. Mungkin Bapak Anas sedang dalam posisi gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi bukan itu konteksnya. Dia menemukan banyak kesialan gitu, dan salah satu kesialan yang dia rasakan adalah ketika dia bertemu dengan apa ya nyebutnya ya? Mbak-mbak yang gak mau dipanggil Kak. Mbak-mbak yang gak mau dipanggil Kak. Ini. Halo kak. Can everyone stop call me Kak?
Why? So annoying. Kan lebih sopan. Enggak. Terus dipanggil apa? Siapa tahu lo lebih tua. Iya, ngerti. Just halo aja bisa gak sih? Jadi template. Jadi nggak ada pembeda antara lo dengan yang lain. Paham nggak? Ngerti. Ya even gue lebih tua pun gue menghargai wanita. Kayak halo kak. Nah, real. Just don't say kak. Just don't say mbak. It's kind of offensive for women. Ini tuh sebutannya apa sih? Aksennya tuh hitungannya British, Aussie, atau Jawa Barat? Kenapa sih? Dia nggak suka dipanggil kakak, ganggu katanya. Just halo aja bisa nggak sih? Jadi dia nggak suka dipanggil kakak karena dia merasanya takutnya si Ramzinya yang lebih tua. Oke, jadi anggapannya adalah dia nggak pengen kelihatan tua gitu. Masa mau dipanggil Dek? Masa moro-moro dipanggil Dek, halo Dek? Ya elah, emang lu mau pacaran sama halo Dek? Dia nggak suka dipanggil kakak karena takutnya yang manggil itu sebenarnya lebih tua. Apakah dia takut untuk kelihatan tua? Kenapa takut kelihatan tua? Umur hanyalah angka, bro. Gimana sih tuh? Kayaknya aneh terdengarnya. Jadi template. Jadi nggak ada pembeda antara lo dengan yang lain. Tai, semua orang juga ngerasa diri mereka beda, tapi ujung-ujungnya sama aja. Masalah yang dibikin sama aja. Perkara kayak gini juga mungkin lu ngerasanya diri lu beda. Padahal enggak, kayak kasus perkara orang nggak mau dipanggil K tuh udah ada dari 2020 dan dari Twitter. Oh, jangan-jangan ini yang nge-tweet ini dia lagi emang elah. Orangnya sama nih, jangan-jangan nih. 2020 sempat ada kasus, ada ojol diomelin sama orang di Twitter. Dia tiba-tiba bilang kayak, anjing gua muak sama driver GrabFood gua yang manggil-manggil Kak, like what the do you see me having a gitu maksudnya. Jadi kayak gua nggak tahu dia cowok atau cewek, tapi kalimat dia tuh mempertanyakannya, apakah Anda melihat saya punya vagina? Maksudnya kayak, oh lu cowok apa gimana gitu. Emang gua keluar dari itunya mak lu? Enggak, jadi kita bukan saudara. Gue ngasih lu duit, lu ngasih gue makan. Udah gitu doang. Lah, kenapa gitu? Gue tuh selalu merasa kayaknya orang-orang yang kayak dia melakukan tindakan seperti ini tuh adalah orang-orang yang kayaknya lagi punya masalah aja sama dunia gitu. Maksudnya hari mereka lagi buruk. Gue gak tahu apa yang terjadi. Mungkin neneknya kawin lagi, kucingnya kawin lari. Pengennya tampil beda tapi sama-sama aja kelihatannya. Ya even gue lebih tua pun gue menghargai wanita. Kayak halo kak. Nah, real. Just don't say kak. Just don't say mbak. It's kind of offensive for women. Kind of offensive. Ya, kemarin gue waktu nonton ini gue nggak tahu itu ofensif gitu. Jadi sebenarnya gini, dia tuh merasa panggilan Kak itu sama halnya seperti panggilan Mbak. Kalau Mbak, gue paham gitu. Maksudnya permasalahannya tuh apa gitu. Maksudnya ada beberapa orang khususnya di ibu kota, specifically di Jakarta, ada beberapanya, mungkin di kota-kota lain juga ya. Tapi intinya ada beberapanya yang merasa panggilan Mbak itu ofensif karena dianggap seperti pembantu. Itu gue paham keresahannya seperti apa. Tapi di dalam bahasa Jawa, Mbak Yu, loh kayaknya orang keraton Jogja juga kalau gue nggak salah dipanggilnya Mbak Yu, dan itu panggilan untuk orang yang stratanya bahkan lebih tinggi loh. Keluarga kerajaan Jawa gitu dipanggilnya Mbak Yu. Iya gak sih? Kenapa orang juga kalau misalkan cewek manggil Mbak, kalau cowok manggil Emas? Karena terusnya sama untuk manggil kakak. Jadi kayak kita mengganti kata kakak dan menganggap kakak itu lebih normal karena ya kakak itu seperti tidak bergender gitu loh. Maksudnya apa sih? Orang juga salah satu alasan kenapa mulai mempraktekkan kata kakak sebagai panggilan, simpelnya adalah karena untuk menghindari penggunaan kata pak karena takutnya salah orang, katakanlah itu cewek terus dipanggil pak itu salah, atau orang mas-mas dipanggil pak takutnya terdengar tua jadi dipanggil kak. Dan seingat gue juga kata kak itu digunakan untuk menggantikan kata mbak
yang kesannya tuh mulai bergeser seolah-olah itu kata yang ofensif gitu. Gue juga kemana-mana masih pakai kata mbak. Suster aja masih gue panggil mbak kemarin dan nyaut-nyaut aja. Emang dianya doang yang nyari-nyari masalah. Aneh banget dah. Dan kalimat tadi ini yang bikin orang-orang kesel. Nah, real. Just don't say kak. Just don't say mbak. It's kind of offensive for women. Dia bilang kalimat itu ofensif untuk perempuan, untuk wanita. Terusnya tuh dia bilang kayak dia seolah-olah mewakili wanita dengan bilang kalau semua wanita tuh nggak ada yang suka dipanggil kayak gitu lah. Gue punya mbak, gue manggilnya apa kalau bukan mbak Kanjeng Ratu yang mulia? Apaan sih? Lu tau gak semalam gue sampai buka Ome TV, gue ngobrol sama orang nyari-nyari di Ome TV meskipun kebanyakan ketemunya siluet-siluet titit. Tapi kayak ada satu mbak-mbak yang gue tanya, kakak-kakak gitu yang gue tanya, ini menurut lo ofensif nggak? Jawaban dia sederhana, enggak. Karena apa? Karena itu bukan kalimat yang ofensif. Lu doang yang mikir kayak gitu. Kita nggak perlu nggak sih ngomongin kayak gini? Karena yang salah tuh bukan orang yang manggil kak atau mbak. Yang salah adalah ketersinggungan sepele dari orang-orang kayak gini. Aneh banget dah. Kasian bet Ramji. Gue ngeliat Ramji tuh kayak, aduh bro lu sial banget bro kayaknya bro. Mau dipanggil apa? Yang mulia lihat dia bodoh sekali yang mulia. Wah, Beteng Takeshi bang. Kayak yang tadi gue bilang, kak itu justru datang karena orang takut manggil dia ibu atau bapak ketika mereka belum waktunya untuk dipanggil ibu dan bapak. Jadilah dipanggil kak. Untuk apa? Ya supaya semuanya diredam dan jadi lebih normal. Meskipun pada akhirnya ada beberapa cowok yang senang dipanggil pak karena merasa lebih berwibawa, jadi kayak lebih berwibawa dan lebih apa sih namanya, lebih berbangga hati gitu. Tapi kan tetap aja kayak kak itu netral. Tapi kan tetap aja kak itu netral gitu loh. Jadi kayak ada aja feminis sayap kiri. Gue nggak tahu sih dia feminis atau enggak gitu. Gini. Pertanyaannya gini, dia salah nggak mengutarakan kalimat seperti nggak salah, karena itu pandangan subjektifnya dia. Apakah dia salah? Ya tidak gitu. Tapi apakah dia bisa bilang dia mewakili semua wanita dengan keresahan yang sama? Ya nggak juga gitu. Apakah ini so-called Karen-nya Indonesia? Ya nggak tahu, tergantung elu. Kalau sudut pandangnya dia demikian ya nggak apa-apa. Cuman yang gue kasihan adalah men, dia tuh masih tinggal di Indonesia atau enggak gitu. Kalau dia tinggal di Indonesia, itu adalah makanan sehari-hari, hal-hal yang sekiranya akan lu dapatkan. Ya lu berharap apa gitu. Lu ke masuk minimarket Indomaret, Alfamart juga disapanya selamat datang kak, selamat berbelanja. Terus lu apa, lu dipanggil kak keluar langsung. Jangan panggil saya kak ya, it's offensive. Saya akan pergi dari tempat ini dan tidak akan kembali lagi. Minimarketnya kagak rugi men, lu kagak datang ke situ. Bang, customer masih banyak. Jangan merasa lu paling keren sendiri. Nah, aneh banget. Selamat siang kakak, selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Hah? Kakak, apa ini? Waduh, kasir itu balikin sama dia. Aneh banget. Aduh. Anyway, kabar terakhir yang gue dapat setelah semua keramaian di internet, kan ini dilihat 4,9 juta kali, mengingatkan kita sama perkara tweet waktu itu, terus ini diomongin di mana-mana segala macam. Oh, ramai sekali dah. Kabar terakhir yang gue dapat dari si Ramzi-nya adalah dia tiba-tiba di DM di IG. Si Ramzi di DM di IG dengan kalimat minta videonya untuk di take down. Yang mana sebenarnya ketika sudah sampai di titik ini ya akan susah sekali gitu, karena artinya tim Bamba ini harus ngechat satu persatu dari siapapun orang yang ngupload ulang video ini, termasuk gua mungkin ketika nantinya gue bisa naikin video ini. Atau mungkin kalau Simbanya pengen ngechat gua di IG boleh tuh, gua pengen tahu sudut pandangnya kenapa segala macam. Cuman yang menakutkan adalah Ramzi menerima, gua nggak tahu kita bisa bilang ini ancaman atau saran atau gimana, tapi kayak kata mbaknya kalau misalkan gak di take down juga bakal dilaporin atau bakal dibawa ke ranah hukum. Ya kita lihat aja, maksudnya keramaiannya sudah seramai ini mau gimana. Tulis di kolom komentar di bawah sekiranya kamu kalau dipanggil kak marah atau tidak. Itu aja.
Apalagi yang cewek-cewek, saya pengen tahu. Karena saya kalau dipanggil kakak, saya tersanjung. Karena kesannya saya awet muda. Orang juga happy ya dipanggil kak. Halo kak gitu. Iya, wah, saya masih kakak-kakak mukanya ya gitu. Lupa sama kumis sama jenggot. Anyway, tadi kan kita ngomongin perkara orang dengan bahasa Inggris itu kan. Ini ada hubungannya sama bahasa Inggris juga nih. Jadi ini kekocakan yang tolong jangan diulangi karena ini tolong. Ada orang naikin ini di Facebook. Kalau gue nggak salah semuanya berawal dari Facebook. Ada orang kayak gue ngoreksi UAS maba yang jawabannya kopas chat GPT semua. Goblok gue gitu. So tolol-tolol kamu jangan pernah kopas mentah-mentah dari AI. Nah gini. Jadi lembar jawabannya adalah gini. Ini seperti yang kita lihat. Ini ada perkara nomor urut absen, nama, mata kuliah, fakultas atau jurusan, semester, tanda tangan. Yang artinya ini benar soal UAS, anak perkuliahan. Jawabannya, ini dari jawabannya aja nih sudah seharusnya tidak ditulis gitu. Maksudnya gini, tiba-tiba ada jawaban kayak gini. Gua artikan langsung aja ya. Karena saya adalah AI assistant, saya tidak punya personal belief atau agama. Oleh karena itu, saya tidak berhubungan dengan religious practice tuh. Kegiatan religius seperti halnya beribadah. Nah gitu, maksudnya gitu deh. Yang mana ketika lu mendengar ini aneh sekali. Kok orang ngejawab seolah-olah dia AI dan ada dua orang dengan jawaban yang sama. Setelah dicari tahu ternyata pertanyaannya adalah seperti ini. What is your religion? How many times do you pray in a day? Pertanyaannya adalah apa agama kamu? Gue juga nggak tahu sih kenapa di UAS nanyain agama. Tapi kayak apa agama kamu dan berapa kali kamu beribadah dalam sehari? Tentu ChatGPT tidak akan bisa menjawab karena apa? Karena AI pasti akan menjawabnya seperti ini. Kayak saya AI assistant, saya tidak punya agama, jadi saya tidak mengikuti praktis yang agama lakukan seperti beribadah. AI akan menjawab seperti, kok bisa? Ada orang dengan logika yang nggak nyampe ditulis tangan jawaban yang seperti ini. Plek ketiplek banget gitu loh men. Nggak ada logika berpikir gitu, nggak ada. Sebelum gue marah-marah gue kesel banget sumpah dah. Well gini, gue tahu pada akhirnya tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Kalau kita bandingin sama Jepang juga ada beberapa orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris. Di negara kita kadang secara pendidikan bahasa Inggris ada beberapa tempat yang kurang. Tapi bukan itu maksud gue. Yang gue pertanyakan tuh bukan perkara berbahasa Inggrisnya. Yang gue pertanyakan adalah logika berpikirnya. Kenapa dia yang plek ketiplek naruh ini di ChatGPT tanpa dia nyari tahu ini tuh artinya apa? Kalau logika berpikirnya nyampe, dia pasti akan mempertanyakan, wah pertanyaannya apa ya? Bukan lu bisa lu translate dulu kayak what is your religion? What is your religion apa ya dalam bahasa Indonesia? Baru dia jawab gitu. Bukan yang plek ketiplek ditaruh di ChatGPT, jawaban dari ChatGPT di plek ketiplek ditaruh kayak gini. Ini namanya tolol. Wow. Kalimat awalnya aja lo, since I am an AI assistant. Oh my god. Gue gak tahu apa yang terjadi ya. Gue gak tahu bagaimana sudut pandang elu. Tapi buat gue pribadi pertanyaan ini bahkan tidak seharusnya ditanyakan di jenjang perkuliahan tau. What is your religion? How many times do you pray in a day? Itu kayak lebih ke pertanyaan SMP, SMA, SD mungkin bahkan di beberapa tempat gitu. Kesel banget gue. Kesel banget gue. Astagfirullahaladzim. Nyontek logikanya tidak digunakan tuh begini bro pada akhirnya. Kalau orang-orang kayak gini yang pada akhirnya akan duduk di bangku pemerintahan, mengurusi perkara pemerintahan, meledak men dunia men, hancur. Ini udah satu level di bawahnya nyontek men, udah nyontek tolol gitu loh. Pertanyaannya juga, what is your religion? How many times? Nih, gue curiganya kenapa pertanyaan ini diajukan? Maksudnya kan terlihat sepele sekali kan pertanyaannya. Gue curiganya sengaja untuk melihat apakah ada orang-orang yang menggunakan ChatGPT atau katakanlah AI atau tidak.
Karena apa? Ya karena AI pasti tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini. Maksudnya yang lainnya tuh masih bisa lah gitu untuk dijelaskan, kayak 5 hal di dapur, 5 hal di ruang kelas, ngebikin story tentang nyokap. Maksudnya ini AI tuh bisa semua ngejawabnya gitu. I don't know, OOTD segala macam. Tapi untuk yang pertama kayaknya sengaja ditaruh di yang paling pertama untuk tahu nih si goblok gila pakai AI apa enggak. Kalaupun pakai AI-nya tuh AI yang plek-tiplek tolol atau enggak gitu. Kata-kata gue kasar-kasar banget tuh video ini, sialan dah. Ya habis gimana? Gimana bangsa ini mau maju? Ketika kecerdasan buatan bertemu dengan kebodohan alami, yo. Kayak nggak ada niatan untuk memahami itu yang salah. Please jangan nyontek walaupun gak pakai ChatGPT sekalipun. Kalau di kelas ada yang kurang dimengerti, mending kalian banyak nanya ketimbang diam doang. Gue yakin dosen lebih milih dapat mahasiswa banyak nanya ketimbang yang diem-diem aja terus nyontek pas ulangan. Udah nyonteknya pakai ChatGPT lagi, aneh banget. Ya kan lu mungkin bertanya-tanya, mungkin dia emang ini kali Bang, maksudnya datang dari tempat yang jauh di sana gitu, tidak begitu memahami apa itu teknologi, jadi kayak nggak gitu ngerti bahasa Inggris. Lah buktinya dia ngerti ChatGPT. Kalau dia ada akses ke ChatGPT berarti dia ada akses ke bahasa Inggris lain. Banyak-banyakin babai fever dah nih. Biar kagak meriang lu ngeliatin hal-hal kayak gini di internet, aneh banget. Udah jangan kebanyakan nyontek. Kalaupun nyontek, caranya gue nggak mau hipokrit dengan bilang aku nggak nyontek. Sekolah gue nyontek mulu bro. Tidak bisa dibanggakan. MTK gue 5 UN gitu. Nggak bisa dibanggakan gitu. Cuman masalahnya adalah gini. Logika berpikirnya itu ya dicari gitu. Bagaimana cara penemuan masalah gitu. Ini artinya apa? Instead of ini jawabannya apa? Itu kan yang penting gitu. Nah, cabut sini nih yang terakhir nih. Astaga. Di Sparekraf DKI Jakarta buka banyak lowongan kerja untuk D3 S1 semua jurusan. Berikut cara daftarnya. Lu tahu content creator kualifikasi pendidikan minimal S1. Mantap. Content creator S1 loh. Lebih disukai dari jurusan komunikasi. Oke, aman. Berpengalaman sebagai content creator minimal 3 tahun. Gokil. Ini standarnya apa content creator? Apakah followers atau likes atau apa? Aktif menguasai semua sosial media, Instagram, TikTok. Selalu up to date. Menguasai copywriting. Mampu menggunakan aplikasi editing video mobile, VN atau CapCut. VN ini apa ya? Lupa gue. Kreatif, inovatif, motivasi tinggi, dan bertanggung jawab. Bisa bekerja dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Kenapa selalu keluar ya Bang? Memiliki alat kerja sendiri, minimal iPhone 13 Pro atau setara. Ini sama aja kayak lu nyari masinis nih, orang yang bisa mengemudikan kereta. Tapi di bagian-bagian bawah tiba-tiba ada tulisan wajib memiliki kereta sendiri, minimal Gajah Wong jurusan Jakarta Jogja. Gitu. Udah mah tidak disediakan sama kantor, ada minimal iPhone 13 Pro. Wah, ini gajinya berapa coba lu tanyain dah. Modalnya segede ini gajinya berapa? Bersedia bekerja di akhir pekan dia. Wajib melampirkan CV dan portofolio. Bukannya harusnya disediain ya, bukan malah dimintain spek kali. Disediain kagak, naruh speknya kagak masuk akal. Gak jelas banget dah, kenapa sih? Nih di sini untung nggak ada ini ya, nggak ada berpenampilan menarik gitu. Tapi nyebelin banget ya. Astaga. Wajar lah kalau untuk content creator, ya Allah. Di mana-mana fasilitas tuh disiapin aja. Ya, yang tidak wajarnya tuh harus banget iPhone 13 Pro gitu, kayak seolah-olah Samsung tidak boleh, Xiaomi apalagi gitu-gitu. Jadi kayak kesannya tuh pilih kasih, emang orang yang punya iPhone pasti jago. Ini kalau misalkan gajinya sebulan tuh bisa beli iPhone lagi ya nggak apa-apa gitu. Kenapa nggak mencintai produk dalam negeri? Kenapa nggak Mito, Maxton, Nexian gitu sih kayak. Ini ada klarifikasinya gak sih? Gue penasaran banget dah.
Seorang profesional agar bisa menghasilkan produk yang optimal, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, dalam pembuatan konten diperlukan alat yang profesional. Namun ditegaskan bahwa untuk bisa bergabung dengan Disparekraf, persyaratan memiliki iPhone 13 Pro bukanlah persyaratan yang mutlak. Ya, disediain enggak? Apa sih? Kenapa sih? Ya gue kesel lu ada pro-nya men. iPhone 13 doang gak bisa. Harus ada pro-nya. Astaga. Apa sih? Gua aja loh. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PKS menyarankan Disparekraf DKI mengajukan anggaran untuk pengadaan fasilitas. Hah. Oh, apa ada kayak ginian biar ada pengadaan? Oh. Yang nggak apa-apa selama duitnya beneran dipakai. Tapi kan nggak harus banget. Maksudnya iPhone XR udah bisa loh. Meskipun udah nggak bisa masih bisa nggak sih di upgrade iOS-nya tuh XR? Enggak, kenapa harus iPhone gitu? Emang Samsung nggak boleh? Samsung juga bisa tahu. Samsung Android malah bisa lebih bagus. Ada editing yang lain. Kalau sebagai content creator ya dinas dong yang memberikan fasilitas. Iya betul pak. Ini anggota DPRD-nya aja tahu nih. Misalnya kamera laptop ya termasuk handphone. Ya betul pak. Kayaknya itu bikin lamaran ada-adaan aja dah. Ini Disparekraf nggak ngeluarin omongan apa-apa nih. Yang tadi bukanlah persyaratan mutlak katanya. Meskipun begitu, Andika memastikan pihaknya akan mengutamakan keahlian di atas kepemilikan perangkat. Disparekraf mengapresiasi keahlian dan kreativitas tanpa memandang perangkat yang milik. Ya kalau kayak gitu jangan ditulis di lowongannya harus pakai iPhone 13. Kenapa sih? Giliran masalah keluar seolah-olah kayak tidak peduli gitu. Gampang banget tuh. Karena komitmen kami adalah bersama-sama dengan individu yang masuk nanti menampilkan informasi penyuguhan atraksi wisata yang menarik. Di sisi lain, menerangkan bahwa rekrutmen tenaga ahli bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi. Diplomatis banget jawabannya bro. Dilihat detik.com dari situs resmi Disparekraf, sekitar pukul 1 tertulis memiliki alat kerja sendiri minimal iPhone 13 Pro atau setara. Pada pukul 15.30, syarat itu diubah menjadi familiar dan bisa menggunakan smartphone menghasilkan video dengan resolusi 4K dan kecepatan 60 fps aja gokil. Oh ternyata udah langsung direvisi. Setelah dirujak bisa-bisa langsung direvisi gitu. Jadi enggak guys, bohong itu. Kita nggak harus punya iPhone 13 Pro, enggak. Oh enggak, di sini dan bisa menggunakan smartphone. Oh, jadi kayak nggak harus punya sendiri. Oh gitu. Langsung bersih-bersih. Mantap. Mantap. Perubahan ini terjadi saat masa pendaftaran lowongan itu sudah berakhir. Ya begitulah kehidupan ya. Emang kadang jangan aneh-aneh aja itu udah. Jangan aneh-aneh. Kalau lo pengen daftar nggak tahu masih bisa atau nggak, kayaknya nggak bisa. Berita-berita kocak. Gue akan kasih judul berita-berita kocak yang tidak kocak-kocak banget. Ya Allah. Dia gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Aneh banget aja bahasan. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Sekali lagi gue mohon maaf atas sedikitnya video yang naik bulan ini. Semoga bulan depan bisa lebih banyak lagi. Mari jadikan pemilu tahun ini damai. Karena apa? Karena sudah banyak keluarga-keluarga yang berantem di grup WhatsApp. Saya pun di grup WhatsApp beberapa kalinya bertemu dengan orang yang bersih tegang sama pilihan politik ya. Saya tidak peduli, tapi risih juga lama-lama ya. Itu aja, jaga kesehatan di musim penyakit, musim hujan, sama hati-hati DBD. Jangan lupa 3M, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air supaya tidak demam berdarah lagi musim. Pusing bro, sumpah itu seminggu badan lu pegel-pegel, pala lu munyer-munyer nggak jelas. Ya, itu aja. Lu bisa tag perkara-perkara yang ada di sosial media gue di @lunatictwister. Gue live setiap Senin, malam Jumat, malam Minggu, sama hari Minggu ini kita live di membership nonton debat capres terakhir. Itu aja. Like, comment, subscribe. Tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan
Kalau meriang, baby fever. Anjing, gue baru tahu kalau baby fever ternyata ngaruh banget tuh. Tadi sebelum live, geringgingan badan. Geringgingan tuh gimana ya? Kayak lu tau gak sih pusing yang mata lu tuh bahkan ngeliat tuh geter gitu. Saking ininya. Terus pakai baby fever sembuh. Anjing, bagus. Gue harus mulai pakai produk-produk bocah. Ya apa-apa, thank you.